Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk melanjutkan materinya kimia kita pada bab yang pertama. Pertemuan yang dahulu sudah kita sampaikan. Bab pertama adalah sifat koligatif larutan, di mana di situ ada materi penunjangnya, yaitu tentang konsentrasi larutan. Kemarin sudah kita bahas ada molaritas, ada molalitas, dan ada fraksi mol. Itu semua adalah materi penunjang. Untuk apa? Karena secara definisi sifat koligatif larutan adalah sifat fisik suatu larutan yang harganya hanya ditentukan oleh jumlah partikel zat terlarut. Jadi sedikit banyaknya zat terlarut itu sangat berpengaruh terhadap harga sifat koligatif larutan. Nah, untuk menyatakan jumlah zat terlarut itu kita kenal dengan istilah konsentrasi. Di antaranya kemarin ada molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Nah, sekarang kita masuk pada sifat koligatif itu sendiri. Kalau secara definisi sudah oke. Sifat koligatif larutan itu nanti dibedakan menjadi dua atau dikelompokkan menjadi dua, dipisahkan menjadi dua. Yang pertama adalah yang non elektrolit, yang kedua elektrolit. Ini perlu dipisah karena nanti punya karakter sendiri-sendiri antara larutan atau zat elektrolit dan zat non elektrolit ketika berada dalam suatu larutan. Baik non elektrolit maupun elektrolit yang tergolong sifat koligatif larutan itu nanti ada 4. Jadi ada 4 yang termasuk sifat koligatif larutan. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap atau delta T. Yang kedua penurunan titik beku atau delta TF. Yang ketiga kenaikan titik didih atau delta TB. Dan yang keempat adalah tekanan osmosis atau T. Baik, sekarang kita masuk pada sifat koligatif yang pertama. Ingat, sekarang kita berbicaranya adalah sifat koligatif larutan yang non elektrolit. Ya, sekarang bicara yang non elektrolit dulu, diperhatikan. Yang pertama, penurunan tekanan uap atau delta T. Tekanan uap itu seperti apa gambaran kita ya? Oke, di dalam larutan ada terlarut, ada pelarut. Kalau dalam hal ini pelarut yang paling umum adalah air. Seperti ini situasinya. Jadi air kita taruh dalam suatu beker gelas. Ketika kita diamkan tanpa dipanaskan. Baik, saya ulangi lagi. Air tanpa dipanaskan, maka air ini, molekul-molekul air ini punya kecenderungan untuk meninggalkan sistem cairnya untuk berubah menjadi uap. Ingat, tanpa dipanaskan. Itu sudah karakter dari zat cair. Dalam hal ini adalah air. Jadi air ini tanpa dipanaskan punya kecenderungan untuk meninggalkan sistem cairnya untuk berubah menjadi uap. Proses ini berlangsung terus. Kapan air ini berhenti menjadi uap? Ketika telah tercapai keadaan uap maksimum. Jadi nanti akan tercapai kondisi atau uap maksimum yang dimana saat itu molekul air ini, pelarut ini sudah tidak mampu menguap lagi. Itu dinamakan uap maksimum, sudah batas maksimum. Uap maksimum ini kemudian dikenal dengan istilah uap jenuh. Jadi sudah jenuh itu sudah maksimum, sudah tidak bisa menguap kembali lagi. Nah, setiap uap yang terkumpul dalam satu tempat yang sama, uap itu sama dengan gas. Uap sama dengan gas. Kalau berkumpul dalam suatu wadah tertentu, akan selalu menimbulkan tekanan. Ingat, uap dalam hal ini sama dengan gas. Kalau sudah berkumpul dalam suatu tempat tertentu, dia akan menimbulkan tekanan. Nah, tekanan yang ditimbulkan oleh uap maksimum ini tadi, itu dinamakan tekanan uap jenuh. Tekanan uap jenuh. Oke? Karena tekanan uap jenuh atau jumlah uap yang ada di sini tadi semua adalah berasal dari air, dalam hal ini adalah pelarut, maka kemudian dilengkapi tekanan uap jenuh pelarut yang diberi lambang P, ada 0 kecil di atasnya. Ini tekanan uap jenuh pelarut. Bisa diikuti? Baik. Sekarang bagaimana jika di dalam sistem ini kemudian diberikan zat terlarut? Ada zat terlarut.
ternyata adanya zat terlarut yang masuk dalam sistem air seperti ini, molekul-molekul zat terlarut ini justru menghalangi molekul-molekul pelarut untuk menguap. Masuk akal ya? Jadi adanya zat terlarut kalau masuk dalam sistem air yang sedang menguap tadi, justru menghalangi molekul-molekul pelarut ini untuk menguap. Sehingga jumlah uap yang ada di permukaan ini menjadi berkurang dengan adanya zat terlarut yang masuk tadi. Oke? Karena adanya zat terlarut kemudian menimbulkan jumlah uap menjadi berkurang, maka otomatis tekanannya juga menjadi berkurang. Kenapa tekanan berkurang? Karena jumlah uapnya juga berkurang. Sehingga ada satu kunci, kata kunci, saya taruh di sini. Adanya zat terlarut dapat menimbulkan terjadinya penurunan tekanan uap. Ini kata kuncinya. Ingat, adanya zat terlarut dapat menimbulkan terjadinya penurunan tekanan uap. Semakin banyak zat terlarutnya, semakin rendah tekanan uap yang dihasilkan. Nah, sekarang kita lihat ada dua istilah sekarang. Kalau tadi tekanan uap sebelum adanya zat terlarut itu dinamakan tekanan uap jenuh pelarut, diberi lambang P tanda nol kecil di atasnya. Sekarang begitu adanya zat terlarut, kemudian juga menimbulkan tekanan tadi, di mana tekanan juga mengalami penurunan tadi, maka sekarang ada istilah kedua, tekanan uap jenuh larutan, yang lambangnya adalah P. Bisa dipahami? Oke. Nah, berarti di sini tekanan uap pelarut murni dibanding tekanan uap larutannya itu lebih besar seperti ini. Karena apa? Ini mengalami penurunan tekanan uap, berarti tekanan uap pelarut murni lebih besar dibanding tekanan uap larutannya. Sehingga besarnya penurunan tekanan uap atau delta V adalah selisih atau tekanan uap pelarut murni dikurangi tekanan uap larutan yang dihasilkan. Nah, kemudian menurut hukum Raw, ingat nanti kalau ada kata-kata hukum Raw itu artinya untuk lautan yang non elektrolit. Jadi nanti kalau menurut hukum Raw, asumsi kita itu larutannya untuk lautan yang non elektrolit, itu berlaku untuk non elektrolit. Nah, menurut hukum Raw, ternyata besarnya penurunan tekanan uap atau delta P itu sebanding dengan fraksi mol terlarut. Ya, jadi besarnya penurunan tekanan uap itu berbanding dengan fraksi mol terlarut. Sehingga secara matematiknya menurut hukum Raw ini delta P itu sama dengan XT atau fraksi mol terlarut dikalikan dengan tekanan uap pelarut murninya. Seperti ini rumusnya. Kemudian waktu kita bicara tentang fraksi mol, bahwa XT ditambah XP itu sama dengan 1. Masih ingat ini? XT ditambah XP sama dengan 1. XT adalah fraksi mol terlarut, XP adalah fraksi mol pelarut. Jadi totalnya sama dengan 1. Sehingga XT sama dengan 1 dikurangi XP. Nah, sekarang kita coba masukkan ke sana untuk kita substitusikan ke sana. Delta P itu sama dengan P0 dikurangi P. Coba perhatikan. Sehingga di sini delta P kita ganti dengan ini. XT kita ganti dengan ini. 1 min XT kemudian dikalikan P0. Sekarang kita keluarkan kurungnya ini. P0 min P sama dengan 1 kali P0 berarti tetap P0 dikurangi XP kali P0. Nah, dari sini ini bisa kita coret
Ini bisa kita coret. Minus-minus sudah habis ya, sudah impas ya. Berarti endingnya dari persamaan ini P sama dengan tinggal apa? XP kali P0. XP kali P. Di mana P adalah tekanan uap larutannya. Oke, kita dapat rumus di antara ini. Kalau sudah cukup, kita latihan soal. Baik, sekarang kita lihat contoh soalnya. Pada suhu 27 derajat Celcius, 6 gram urea MR60 dilarutkan ke dalam 7,2 gram air MR18. Jika pada suhu tersebut tekanan uap air sama dengan 20 mmHg, hitung fraksi mol masing-masing. Jadi kita akan hitung fraksi mol ureanya berapa, fraksi mol airnya berapa. Kemudian hitung tekanan uap larutan yang dihasilkan atau yang terjadi, dan hitung besarnya penurunan tekanan uap atau delta P. Kita mulai dari fraksi molnya dulu. Bisa mulai dari fraksi mol urea, boleh. Berarti sama dengan mol urea. Mol urea berarti 6 gram dibagi 60. Dibagi 6 per 60 seperti kemarin caranya. Kemudian ditambah fraksi mol airnya 7,2 dibagi 18. Ini 0,1. Kemudian ini 0,1 ditambah berapa ini? 0,4 ya. Jadi hasilnya 0,1 dibagi 0,5 sama dengan 0,2. Ini fraksi mol ureanya. Karena ditanya fraksi mol masing-masing, berarti kita langsung fraksi mol air. Boleh menggunakan rumus ini, boleh, atau menggunakan rumus ini juga boleh. Fraksi mol urea ditambah fraksi mol air sama dengan 1, pakai rumus yang itu boleh juga. Sehingga kalau kita akan mencari fraksi mol air, berarti sama dengan 1 dikurangi fraksi mol urea, berarti sama dengan 1 dikurangi 0,2, dapatnya 0,8. Seperti ini juga boleh, berpakai rumus ini juga boleh. Tapi kalau pakai rumus ini kan kelamaan nanti ya, hitung berbelit-belit nanti, mending pakai ini aja cukup. A sudah terjawab. Sekarang kita jawab yang B. Hitung tekanan uap larutan yang terjadi. Kita ada dua pilihan untuk mencari besarnya tekanan uap larutan yang dihasilkan. Pakai rumus yang pertama, di mana delta P sama dengan XT kali P0 boleh. Atau langsung pakai rumus yang terakhir tadi yang baru kita dapati, yaitu P sama dengan XP kali P0. Rumus yang terakhir tadi. Ya, karena apa? Pertanyaannya langsung larutan, tekanan uap larutan atau P. Tadi kan sudah ada rumusnya ya. Berarti langsung kita pakai rumus ini. P sama dengan XP kali P0. Ini kalau tekanan uap larutannya. Berarti sama dengan XP itu 0,8, P0 nya 20. Berapa hasilnya ini? Berapa? 16 ya? Ya, 16 mmHg. Ketemu 16 mmHg. Pertanyaan yang terakhir, besarnya penurunan tekanan uap. Nah, ini langsung pakai ini. Delta P sama dengan seperti ini. Delta P sama dengan P0 nya kan sudah ketemu ya, 20. Kemudian ini 16, berarti sama dengan 4 mmHg. Jadi jelas di sini bahwa adanya zat terlarut dalam hal ini adalah urea itu bisa menimbulkan terjadinya penurunan tekanan uap. Buktinya ini, tekanan uap pelarutnya adalah air itu 20 mmHg. Sementara tekanan uap larutan yang dihasilkan adalah 16 mmHg. Berarti kan lebih kecil. Berarti mengalami penurunan. Dan selisihnya 4 mmHg. Oke. Baik, fenomena tentang titik beku. Kapan air itu membeku? Ternyata air itu membeku ketika suhu mencapai 0 derajat Celcius dengan syarat tekanan udara saat itu 1 atmosfer.
pertanyaannya, bagaimana jika tekanan udara di ruang atau di daerah itu saat itu tidak sama dengan 1 atmosfer? Berarti titik beku air juga tidak sama dengan 0. Ingat, titik beku air itu tergantung tekanan udara di daerah itu, di ruangan itu. Kalau tekanan udaranya 1 atmosfer, air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Bisa dicoba nanti. Nah, kemudian ketika air itu membeku, apa yang terjadi ketika diberikan zat terlarut? Ternyata ketika kita beri zat terlarut, air yang tadinya membeku mencair sekarang. Ya. Air yang membeku atau es itu ketika ada zat terlarut, misalnya kita beri garam atau kita beri gula, maka air yang membeku tadi ternyata mencair. Berarti untuk membekukan kembali itu perlu suhu yang lebih rendah, sehingga bisa kita katakan adanya zat terlarut dapat menimbulkan terjadinya penurunan titik beku. Ini kata kuncinya, adanya zat terlarut dapat menimbulkan terjadinya penurunan titik beku. Semakin banyak zat terlarut yang kita berikan, titik bekunya juga semakin rendah. Sehingga dalam hal ini, menurut hukum Rowe, besarnya penurunan titik beku atau delta TF itu ternyata sebanding dengan molalitas larutannya. Delta TF sebanding dengan molalitas larutannya mc. Dan kemudian secara matematiknya menurut hukum Rowe, delta TF itu sama dengan molalitas larutan dikalikan suatu tetapan yang menunjukkan penurunan titik beku molal pelarut yang disingkat dengan Kf. Di mana M tadi adalah molalitas yang nilainya sama dengan massa, masih ingat kemarin ya, dibagi Mr, kemudian kali 1000 per P, di mana P adalah massa pelarut dalam satuan gram, dan Kf adalah tetapan penurunan titik beku molal pelarut. Ingat, harga Kf untuk setiap pelarut itu tidak sama. Harga Kf untuk setiap pelarut tidak sama. Kalau pelarutnya air, nanti nilainya ada 1,86. Tetapi kalau pelarutnya bukan air, nanti beda lagi. Jadi tidak sama untuk Kf, walaupun tetapan, tapi spesifik untuk setiap pelarut. Nah, mengacu dari persamaan ini, M sama dengan massa atau Mr 1000 per B, maka ini bisa kita kembangkan. Kemudian ini M-nya kita kaji dengan ini, sehingga kemudian menjadi ini delta TF sama dengan massa gram dibagi Mn-nya kali 1000 per P kali Kf. Ini ada soal seperti ini. Sebanyak 18 gram glukosa dilarutkan ke dalam 200 gram air. Jika KFR sama dengan 1,86, ini tetapan ya untuk air pada suhu tertentu, hitung titik beku larutan tersebut. Yang B, hitung besarnya penurunan titik beku. Perlu diketahui bahwa MR glukosa itu MR-nya 180. Baik, kita coba hitung titik beku larutan yang dihasilkan. Kita pakai rumus delta P sama dengan massa, berarti 18 gram dibagi MR-nya 180, kemudian kali 1000, P-nya sama dengan 200 itu.
KF-nya 1,86. Oke, ini 0,1. Ini 5 kali 1,86. Berarti hasilnya berapa ini? Ini berarti 0,5 kali 1,86. 0, berapa ini? 0,93. Oke, delta P-nya maaf, sama tulis di bukan ini. Iya. Tadi mau tanya apa sama? Iya, delta TF. Iya, maaf, delta TF. Salah, saya maaf. Oke, berarti delta TF-nya sudah ketemu 0,93. Nah, sekarang berarti pertanyaan hitung. Ini berarti ini sudah terjawab ya. Kita mencari hitung titik beku larutannya. Kalau titik beku larutannya berarti kita pakai rumus ini. Delta TF itu sama dengan TF pelarut dikurangi TF larutan. Ya, berarti TF larutan itu sama dengan TF pelarut dikurangi delta TF. Oke, berarti titik beku pelarutnya berapa tadi? Sudah ditayangkan belum di sini? Belum ya? Karena di sini menggunakan asumsi bahwa titik beku pelarut dalam hal ini adalah air, tapi sama dengan 0. Walaupun soalnya tidak dicantumkan, ini sudah otomatis 0. Oke? Iya. Ini dikurangi delta TF 0,93. 0,93. Berarti sama dengan negatif 0,93 derajat Celcius. Ini adalah titik beku larutan yang dihasilkan. Berarti sudah jelas di sini adanya satu larut dapat menimbulkan terjadinya penurunan titik beku. Buktinya titik beku pelarutnya itu 0, sedangkan larutannya negatif 0,93, berarti mengalami penurunan.